melaporkan pengaduan terhadap apa yang dialami oleh saudara Aiman Wicaksono. Nah, apa yang kami laporkan ke Komnas HAM ini adalah ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kita minta didalami oleh Komnas HAM dalam proses pemeriksaan atas perkara ini. Yang pertama terkait dengan penyitaan atas HP milik saudara Aiman. Memang penyitaan ini didasarkan pada penetapan pengadilan, dan surat penetapan pengadilan itu ditunjukkan kepada kami, diminta dibacakan tanpa diberikan kopinya ya. Nah, di mana pelanggaran hak asasinya atas penyitaan ini? Pelanggarannya adalah pada materi yang terkandung di dalam HP tersebut. Karena pada penyitaan itu yang disita di dalam HP itu ada Instagramnya, karena itu diminta passwordnya ya. Kemudian ada emailnya, juga diminta passwordnya. Kemudian juga terkait dengan SIM card juga disita. Nah, penyitaan terhadap ini benda-benda yang ada di dalam handphone ini tidak diatur di dalam surat penetapan itu. Nah, tidak secara spesifik disebut, karena yang disebut di dalam penyitaan itu hanya HP-nya dan jenis HP-nya, tapi tidak materi yang ada di dalam HP tersebut. Nah, karena kenapa pengadilan tidak sampai secara rinci menyebutkan di dalam surat tersebut? Karena di situ ada aspek yang sangat krusial, yaitu menyangkut the right to privacy, hak atas privasi orang. Karena di dalam HP itu ada percakapan yang sangat personal, Aiman dengan banyak teman-temannya yang lain. Termasuk narasumber. Nah, ini yang tidak bisa kita jamin, walaupun disebutkan di dalam penyitaan itu hanya 3 itu ya, tapi kan kita tidak bisa menjamin bahwa yang lain tidak disadap oleh penyidik tersebut. Nah, ini jelas melanggar the right to privacy. Yang kedua yang dilanggar adalah hak ingkar wartawan untuk melindungi narasumbernya. Karena persis di dalam handphone inilah terjadi percakapan antara Aiman dengan narasumbernya, dan kelihatannya yang ingin dicari adalah narasumber itu. Nah, di sini menjadi hilang satu tembok yang dibuat di dalam undang-undang pers, menjadi didobrak melalui penyitaan ini. Karena kita tahu undang-undang pers itu menjamin hak ingkar wartawan, hak untuk melindungi narasumbernya, dan karena itu wartawan bisa menolak untuk memberikan keterangan terhadap narasumbernya. Nah, ini jelas dilanggar. Nah, yang lain yang dilanggar dalam konteks ini adalah bahwa Aiman ini ketika menyampaikan pada press conference itu, beliau adalah seorang wartawan, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang ratifikasi kita terhadap Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik itu menjamin tentang hak orang untuk mencari, memperoleh, mengolah informasi dan kemudian menyebarluaskan informasi. Itu adalah pekerjaan wartawan, menyampaikan informasi kepada publik untuk kepentingan publik. Nah, oleh karena itu juga, karena peran wartawan tadi menyampaikan informasi untuk kepentingan publik, karena itu satu deklarasi yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu Declaration on Human Rights Defender, mengkategorikan juga wartawan ini sebagai pembela hak asasi manusia atau Human Rights Defender. Nah, karena itu kami sangat relevan membawa masalah ini kepada Komnas HAM agar Komnas HAM juga membela pembela, yaitu Human Rights Defender yang pada saat ini mengalami semacam
pelanggaran terhadap hak-haknya. Apakah itu hak dia sebagai wartawan yang harus mempertahankan, menjaga narasumbernya, kemudian juga hak dia untuk memberikan informasi kepada publik berdasarkan hasil investigasinya, dan yang ketiga adalah privasinya. Nah, itu hal-hal itu yang kita sampaikan kepada Komnas HAM, dan kita minta Komnas HAM untuk melakukan pemantauan terhadap kasus ini dan meminta Komnas HAM untuk mendalami apa yang informasi yang kita sampaikan tadi, dan segera memanggil atau memeriksa, mengajak berdialog dengan institusi polisi dalam kaitan dengan kasus ini. Baik, tadi ini hanya satu poin saja bahwa yang membuat kami juga sangat appreciate dari apa tanggapan dari Komisioner Komnas HAM bahwa Saudara Aiman Wicaksono akan dipertimbangkan menjadi pembela HAM. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi mudah-mudahan nanti oleh Komnas HAM akan memberikan satu apresiasi kepada Saudara Aiman Wicaksono sebagai pembela HAM dalam mengungkap kebenaran, ya. Jadi itu tadi yang sangat terkesan bagi kami, kehadiran kami di Komnas HAM gitu ya. Dan tentu lagi-lagi kami menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya merugikan kami tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, ya. Jadi dan juga terutama merugikan Saudara Aiman Wicaksono sebagai seorang jurnalis yang aktif pada saat itu. Jadi itu saja, mudah-mudahan nanti dari Komnas HAM segera melakukan investigasi dalam penyelesaian yang sedang dialami oleh Saudara Aiman Wicaksono. Dan yang ketiga, kami tegaskan tadi bahwa ini ancaman serius terhadap demokrasi, ancaman serius terhadap profesi jurnalis, wartawan gitu ya. Karena jika undang-undang pers selalu dikesampingkan dalam proses hukum, dalam proses penyelidikan dan penyidikan, di kemudian hari kebebasan pers ini akan terancam gitu. Ini yang menjadi juga dasar kita membuat pengaduan di Komnas HAM supaya hak asasi wartawan ini juga benar-benar terlindungi. Jadi termasuk narasumbernya gitu ya. Jadi karena undang-undang pers ini adalah lex spesialis dari undang-undang yang dijadikan pasal persangkaan terhadap Saudara Aiman Wicaksono. Jadi kami menekankan semestinya pengaduan terhadap Saudara Aiman Wicaksono ini harus dilalui dulu mekanisme yang diatur dalam undang-undang pers, yaitu di Dewan Pers semestinya. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi oleh karena itu kami berharap nanti ini ada tindak lanjut dari Komnas HAM. Dan satu poin tadi saya tegaskan, kami sangat mengapresiasi bahwa Saudara Aiman Wicaksono akan dipertimbangkan sebagai pembela HAM. Oke. Dan ke Komnas HAM kan juga niatnya mau lapor ke Propam Bari. Iya. Itu udah ada jadwalnya kapan, Pak? Iya, sekarang kita menuju ke sana habis ini. Oh, berarti langsung ke. Iya, betul. Yang dilaporkan sendiri itu penyidiknya atau Dirkrimsusnya, Pak? Maksudnya dalam laporan ke Propam Mabes ini nantinya. Iya, tentu kita fokus kepada penyidik ya, yang melakukan penyidikan dalam kasus tersebut. Pak, kalau hari ini tadi ke bukti-bukti apa yang diserahkan ke Komnas HAM Iya, kita melampirkan beberapa bukti berkaitan dengan satu transkrip percakapan gitu ya, video yang disampaikan oleh Saudara Aiman begitu, dan kemudian ada beberapa bukti-bukti yang lain yang tidak mungkin bisa kami sampaikan di sini secara rigid ya. Bukti itu juga nanti akan disampaikan ke Propam. Di Propam mungkin ada bukti yang mungkin tidak sama dengan bukti yang kami sampaikan di sini ya, karena kan setiap lembaga konteksnya berbeda. Jadi ada bukti yang kami sampaikan di sini dan ada bukti mungkin yang tidak bisa kami sampaikan di Propam Polri. Yang di Propam itu buktinya apa? Yang di Propam? Ya, nanti kita akan sampaikan di sana lah bukti-buktinya. Nah. Oke, ada lagi ya? Ada lagi? Makasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai ketemu di Propam ya. Propam Mabes Polri ya. Siap.
Ini belum turun, nanti kasih ke saya. Salah terima.